sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini nanti kita akan mempelajari Al-Quran hadis yang materinya nanti tujuan dan fungsi Alkitabku. Jadi kita kan Al-Quran. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang utama dan juga pertama dalam Islam. Sumber pokok ajaran Islam ini, Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Nah, lengkap dan sempurna itu meliputi aspek apa saja? Jadi Al-Quran itu meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap, ada yang masih bersifat global dan juga bersifat detail. Nah, Al-Quran itu mengatur tentang disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan hidup yang teratur, sejahtera, harmonis, bahagia, baik lahir maupun batin. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah itu telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Nah, Al-Quran itu memiliki beberapa fungsi dan juga tujuan bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Nah, di antara tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah itu ada satu, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sebagai petunjuk bagi manusia ini, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia itu akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, salah satu fungsi penting Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam, dimana dalam pembahasan yang tadi itu dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Jadi ajaran-ajaran tersebut itu bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tasyil, itu ajaran yang terperinci dan lebih khusus ya. Jadi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran itu mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Al-Quran itu di samping membenarkan ajaran kitab suci sebelumnya, itu juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Al-Quran itu berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Yang terakhir itu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia itu maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya itu berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Jadi dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian itu ada yang saleh, ada yang beriman, ada pula sebagian orang-orang yang kafir, ada juga yang maksiat dan tidak saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada mereka yang saleh itu Allah menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala surga di akhirat karena ridhonya. Sebaliknya kepada orang-orang yang tidak saleh, kafir, itu Allah menjanjikan mengancam dengan ancaman hukum dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bagi kita, apa yang dijelaskan dalam kisah umat terdahulu tersebut itu dapat kita ambil pelajarannya dan sekaligus peringatan bagi kita
untuk pandai mengambil pelajaran dan meneladani apa yang baik dan menjauhi apa yang buruk untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat ya. Nah, itu penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.